Selamat datang kembali para pendengar di podcast JS1 Indonesia. Bersama saya Reza dari Membership Departemen dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yang akan memberikan informasi mengenai verifikasi barcode. Silakan Pak Ginanjar bisa memperkenalkan diri Anda. Halo, selamat siang. Saya Ginanjar dari Barcode Processing GS1 Indonesia. Baik, selamat datang Pak Ginanjar. Dan di episode kali ini kita akan memberikan informasi kepada pendengar semuanya mengenai verifikasi barcode JS1 Indonesia. Bisa dideskripsikan tidak Pak secara singkat mengenai apa itu verifikasi barcode yang merupakan salah satu layanan untuk member di JS1 Indonesia? Baik, jadi saya coba akan sharing sedikit tentang verifikasi barcode ya. Layanan verifikasi barcode GS1 Indonesia ini adalah sebuah layanan yang memungkinkan pengguna untuk memastikan bahwa barcode yang mereka gunakan sudah sesuai dengan standar GS1 dan dapat dibaca oleh alat scanner. Layanan ini tentu berbeda dengan test scan, karena banyak para member yang mengira test scan itu adalah verifikasi barcode. Alat yang kami gunakan yaitu saat ini adalah LVS 9510. Keunggulan dari alat ini bisa men-scan 1D dan 2D, ataupun data matrix. Baik Pak Ginanjar, berarti di sini ada perbedaan antara test scan yang merupakan salah satu layanan juga untuk member di JS1 Indonesia dan juga verifikasi barcode. Apa sih perbedaan antara keduanya Pak? Baik, bedanya test scan dengan verifikasi barcode. Jadi test scan itu adalah proses untuk cek hasil print barcode bisa di-scan atau tidak. Sedangkan verifikasi barcode itu adalah proses verifikasi di mana hasil cetak barcode itu akan dinilai oleh alat verifikasi yang nantinya akan ada hasilnya grade A, B, C, D, fail, or pass. Nah, itu dia para pendengar semuanya untuk perbedaan dari test scan dan verifikasi barcode tadi secara terperinci. Dan satu lagi nih Pak Ginanjar, kenapa penting untuk member, apalagi yang ingin melakukan ekspor ke luar negeri untuk menggunakan layanan verifikasi barcode ini? Kenapa penting bagi anggota GS1 Indonesia, terutama bagi mereka yang ingin melakukan ekspor ke luar negeri, kualitas printingnya itu juga diperhatikan. Selain ke luar negeri, kualitas barcode printing itu di Indonesia juga sangat penting ya. Ini banyak negara yang memiliki regulasi ketat terkait dengan barcode identifikasi produk. Jika barcode tidak sesuai, tidak standar, atau tidak dapat terbaca dengan benar, maka produk yang mereka pasarkan akan mengalami kesulitan ketika mereka akan masuk pasar internasional maupun nasional yang berpotensi mengganggu rantai pasokan ke distributor atau ke mesin scanner. Baik, ini berarti sangat penting bagi para member yang nantinya akan diekspor ke luar negeri bisa memanfaatkan verifikasi barcode sebagai salah satu layanan member di JS1 Indonesia ya Pak ya. Dan untuk layanan verifikasi barcode ini apakah berbayar atau tidak Pak? Baik, untuk layanan ini berbayar atau tidak, kita akan berikan free 5 barcode pertama, dan nanti ketika ada barcode yang selanjutnya baru akan dikenakan biaya. Seperti itu, Pak. Baik, dan kita sudah mendapatkan informasi mengenai pentingnya dari verifikasi barcode ini dan juga informasi biayanya. Dan bisa diceritakan sedikit tidak Pak, bagaimana alurnya jika member ingin melakukan layanan verifikasi barcode di JS1 Indonesia? Baik, saya juga akan jelaskan di sini bagaimana sih cara melakukan atau mendaftarkan layanan verifikasi barcode GS1 Indonesia. Jadi caranya sebenarnya sudah jelas di website kami ya. Jadi saya akan coba jelaskan langkah-langkahnya seperti ini. Pertama, Bapak Ibu download file atau form yang ada di website kami. Di sana jelas ya, di sana ada form yang Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar layanan verifikasi barcode GS1 Indonesia. Kemudian mengajukan permintaan untuk layanan verifikasi barcode. Kemudian menyerahkan informasi dan contoh barcode yang akan diverifikasi. Kemudian tim verifikasi akan melakukan pemeriksaan terhadap barcode tersebut. Apakah barcode tersebut bisa di-scan atau tidak. Kemudian hasil verifikasi ini akan kita berikan maksimal 14 hari kerja. Jika memang ada tambahan, kita akan berikan note untuk rekomendasi
apa sih yang mesti mereka lakukan, apa sih yang terjadi ketika ada kesalahan dalam penilaian suatu barcode, seperti itu. Terima kasih Pak Ginanjar atas informasi dan penjelasannya untuk layanan verifikasi barcode di JS1 Indonesia. Nah, untuk terakhir nih Pak Ginanjar, apakah ada pesan kembali tidak untuk para pendengar podcast JS1 Indonesia? Baik, jadi kami menyarankan para member GS1 Indonesia untuk melakukan verifikasi barcode, bukan hanya sekedar tes scan saja di GS1 Indonesia. Karena GS1 Indonesia adalah organisasi yang mengatur dan mengembangkan standar global untuk identifikasi dari berbagai informasi dalam rantai pasokan perdagangan, maka verifikasi barcode ini merupakan satu langkah penting dalam memastikan keakuratan dan efisiensi proses bisnis Bapak Ibu semua. Terutama untuk produk yang akan diedarkan di pasar domestik ataupun internasional. Dengan melakukan verifikasi barcode, Bapak Ibu semua dapat memastikan bahwa produk sudah memenuhi standar internasional dan siap untuk masuk pasar global. Hal ini akan mengurangi resiko penolakan produk di negara tujuan ekspor ataupun di domestik. Selain itu juga meningkatkan reputasi bisnis. Dan untuk pendengar setia podcast JS1 Indonesia, terima kasih atas waktunya. Dan juga untuk Pak Ginanjar, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan mengenai episode kali ini, verifikasi barcode yang merupakan salah satu layanan di JS1 Indonesia. Dan yang pastinya saya akan kembali lagi di podcast JS1 Indonesia berikutnya dan akan membahas informasi penting yang akan kita berikan kepada para pendengar setia podcast JS1 Indonesia.